Yang terakhir, syarat pembentukan alinea atau paragraf di sini adalah terkait dengan perkembangan alinea. Jadi harus ada perkembangan alinea yang jelas sehingga tidak melenceng atau kita tidak membuat ide pokok gagasan baru. Di sini pastinya ada perincian. Jadi dari ide gagasan pokok, misalnya kita taruh di awal ide gagasan pokoknya, kemudian kita berikan perincian terhadap apa yang sedang kita bahas itu, sehingga tidak melenceng dari gagasan-gagasan yang sudah kita putuskan untuk menjadi ide pokoknya. Lebih mudahnya silahkan diperhatikan contohnya. Primbon adalah kitab yang berisikan ramalan serta beberapa pengetahuan kejawaan yang memuat sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur atau hal lainnya yang dianggap penting baik oleh perorangan maupun masyarakat. Kalimat pertama di sini menjelaskan tentang definisi primbon itu apa. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya kan bertanya-tanya, ngapain dijelasin primbon? Emang ada apa sama primbon? Nah, akhirnya kita berikanlah kejadian yang berhubungan dengan primbon. Beberapa waktu yang lalu, sebuah primbon terbaru ditemukan di salah satu desa di daerah Jombang, Jember. Kita mulai ke kejadiannya. Terus kenapa? Kalau ditemukan, emangnya apa istimewanya primbon itu? Primbon tersebut bernama Primbon Sembahyang yang diketahui dikarang oleh Sunan Kalijaga. Oh, ternyata karena dikarang oleh Sunan Kalijaga, makanya kemudian heboh. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa ya yang berhasil menemukan primbon ini? Muncullah kalimat berikutnya. Seorang warga bernama Sudi yang berusia 60 tahun yang berhasil menemukan primbon tersebut. Mulai terbangun ya. Oh, ternyata Pak Sudi yang nemuin. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan kita mendapatkan jawaban di tiap kalimatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita nanya nih. Emang gimana sih caranya Pak Sudi bisa nemuin? Kok hebat banget sih? Kenapa harus Pak Sudi nih yang punya? Kenapa nggak yang lain? Ini kan naskah kuno gitu ya. Dijawablah oleh kalimat yang terakhir. Ia bercerita bahwa primbon tersebut ia temukan dalam tumpukan buku milik kakeknya yang telah meninggal. Oh, berarti itu naskah kuno punya kakeknya yang dulu tidak dihiraukan oleh anak-anaknya tapi kemudian ditemukan oleh cucunya. Jadi di sini bisa kita pahami untuk sebuah perkembangan alinea, untuk mengembangkan sebuah alinea atau paragraf, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah mempertanyakannya. Kira-kira ketika kita sudah bercerita tentang A, pertanyaan apa yang akan diajukan oleh orang lain? Oh, yang B. Maka kemudian kita bisa mengusungnya sebagai kalimat berikutnya. Contohnya gini loh, kayak kalian bercerita sama teman. Aku kemarin lihat ada kecelakaan loh. Kasihan. Loh, iya kah? Pikirkan, dia akan bertanya apa? Pasti dia akan bertanya di mana? Nah, pasti yang pertama ditanyakan adalah lokusnya. Di arak-arak Bondowoso, misalnya. Jawabannya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, oh, siapa korbannya? Ya, pasti seperti itu kan? Oh iya, korbannya laki-laki, usia sekian, dia begini. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kok bisa seperti itu? Kok sampai kejadian seperti itu? Dari rangkaian pertanyaan ini ya, teman-teman tuh udah bisa mengembangkan paragraf. Jadi memang yang paling mudah adalah meletakkan ide gagasan itu di awal paragraf sehingga kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah rincian-rincian yang membentuk satu kesatuan, koherensi, dan kepaduan yang bagus untuk menjadi sebuah paragraf. Yang paling memungkinkan adalah ya dengan sering berlatih. Dengan sering berlatih tentu akan memudahkan teman-teman untuk kemudian bisa menulis lebih baik ke depannya. Demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga tambahan dari saya ini bermanfaat.